Ketika gue ngajar bahasa Inggris, seringkali gue dapat kurikulum di mana ngajarnya tuh dibagi per tujuan conversationnya atau tujuan dialognya. Misalnya ini tuh bahasa Inggris untuk interview kerja, terus abis itu nanti belajar lagi untuk presentasi, abis itu ada lagi nanti untuk negosiasi dan lain sebagainya. Menurut gue ini adalah cara belajar bahasa yang salah banget. Kenapa? Gini, bahasa itu intinya adalah tools atau alat untuk berkomunikasi. Nah, jadi poinnya ketika lo belajar bahasa itu sebenarnya lo harus ngerti dulu komunikasi itu sendiri. Apa sih poin dari komunikasi gitu? Apa sih kegunaan atau fungsi dari komunikasi? Nah, jadi komunikasi itu intinya adalah transmisi atau perpindahan data dari otak atau pikiran suatu subjek ke pikiran subjek lainnya. Nah, masalahnya kita tuh sekarang belum bisa nih mindahin data langsung gitu dari otak ke otak. Jadi dia harus diturunin dulu menjadi bahasa gitu kan. Nah, makanya disitulah kita memerlukan bahasa sebagai tools untuk memindahkan data ini. Jadi, ketika lo mau memilih misalnya mau pakai bahasa apa atau pilihan katanya kayak gimana dan lain sebagainya, itu sebenarnya elemen yang berpengaruh bukan conversation itu buat apaan, tapi lo lagi komunikasinya ke siapa nih audiensnya. Terus cara berpikir dia tuh kayak gimana. Nah, dari situ baru lo bisa memilih apa bahasa yang masuk ke pikiran dia, ya kan? Karena inti dari komunikasi kan kita mau memindahkan data dari pikiran kita atau informasi dari pikiran kita ke pikiran orang lain. Jadi kalau misalnya nih kita belajar bahwa oh ternyata berbahasa dalam presentasi itu harus A, B, C. Tapi ternyata kita presentasinya ke orang misalnya X yang gak cocok disuruh sama bahasa kayak gitu. Ya jadi gak nyambung dong komunikasinya, ya kan? Karena poin dari komunikasi adalah antara kita dengan si penerima informasinya. Jadi lagi-lagi, elemen yang paling penting lo pelajarin tuh bukan lo dialognya tuh dalam konteks apa, bukan. Tapi lo dialognya sama siapa. Siapa subjek yang bakal menerima pesan dari lo dan bagaimana subjek ini berpikir nih. Ya, jadi cara berpikir mereka kayak gimana. Di situ baru lo bisa memilih bahasa yang tepat untuk lo pakai berkomunikasi sama dia. Gitu ya.